Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Karisma, rahasia mencapai karisma. Anda mempunyai karisma yang besar, Anda mempunyai karisma yang tinggi. Cara mendapatkannya itu ada rahasia-rahasia. Yang pertama kemarin, asirul awal. Jika Anda ingin mencapai ketenaran, kewibawaan, ketenaran, dan Anda di setiap tempat Anda pergi itu diakui oleh orang banyak dan selalu minta foto. Biasanya sekarang ketemu orang, kita kenal atau nggak kenal, selalu minta foto. Nah, kalau Anda sudah punya keterkenalan, Anda sudah terkenal, biasanya rukunnya terakhir minta foto. Nah, untuk jadi terkenal ada beberapa rahasia-rahasia. Rahasia yang pertama, asirul awal idza aradta tuhaqqiqas syuhrata wal hubb fi kulli makanin tadhhabu ilaih alaika antukrisa ihtimamaka kullahu lil akhirin. Itu yang pertama, rahasia pertama, bahwa jika Anda ingin mencapai ketenaran dan Anda di setiap tempat Anda pergi, Anda harus mencurahkan seluruh perhatian Anda untuk orang lain. Itu nomor satu, rahasia satu. Jadi intinya Anda waktunya, apanya semua diperuntukkan untuk orang lain. Kalau Anda ingin mempunyai karisma yang kuat, Anda ingin mempunyai wibawa yang kuat, Anda ingin mempunyai terkenalan yang hebat, rahasia satu itu. Nah, sekarang pelajaran yang ke-49, rahasia yang kedua. Rahasia kedua untuk mendapatkan ketenaran, mendapatkan karisma, mendapatkan kewibawaan dari orang lain adalah la yujadu syai'un yang firun nas minka akthar minal hadithid daimi an nafsika wa an injazatika. Tidak ada yang membuat orang lebih tertarik daripada terus-menerus berbicara tentang diri Anda dan pencapaian Anda. Jadi tidak ada orang yang membuat orang lain, tidak ada yang membuat orang lain tertarik daripada terus-menerus berbicara tentang diri Anda dan pencapaian Anda. Wa hatta aqrabu asdiqaika layatahammalu sima'a qasasika ala nihayah
allati tatanawalu ahamiyatak. Bahkan teman terdekat Anda tidak akan mentolerir mendengar cerita Anda yang tidak ada habisnya tentang pentingnya Anda. Sayunafidhu sobruhum la mahalata walidzalik fa inna sir athani lisyuhrah huwa an tangsa nafsa katamaman wa antasbaha muhtamman bil akhirin. Ini intinya. Mereka pasti akan kehabisan kesabaran. Jadi rahasia ketenaran kedua adalah untuk benar-benar melupakan diri sendiri sepenuhnya dan menjadi tertarik pada orang lain. Kalau Anda ingin punya karisma, hidup Anda serahkan kegunaan hidup Anda untuk orang banyak. Tuh, kuncinya itu benar-benar penuh berpikir untuk orang banyak, titik, wis gitu aja. Apa kira-kira usaha-usaha yang dibutuhkan untuk orang banyak dan Anda mampu memenuhi? Itu Anda akan punya karisma, punya wibawa, dan mempunyai keterkenalan bagi orang banyak itu. Orang banyak butuh itu, Anda bisa memenuhinya, Anda terkenal. Orang banyak butuh itu, Anda memenuhinya, Anda punya wibawa. Nanti kalau Anda datang di satu tempat itu, Anda banyak orang yang minta foto, itu tanda-tandanya. Kenal nggak kenal, mau di airport, mau di pengajian, mau di kumpul-kumpul mana pada minta foto. Nah itu, ingat-ingat ini. Jangan Anda melakukan hanya untuk diri Anda. Kalau Anda ingin jadi orang besar, ingin jadi orang sukses, habiskan waktunya untuk orang lain. Udah gitu aja intinya. Habiskan waktunya untuk orang lain. La asiru asani, rahasia yang kedua, la yujad, tidak ditemukan apa syai'un, sesuatu yang firu annasu minka, yang lebih, yang tertarik siapa nasu, manusia, minka, dari Anda, aksar, lebih banyak tertarik, minal hadisi, daripada mencerita-ceritakan, berbicara, ad-daim, yang selalu, an-nafsika, dari membicarakan diri Anda, wa'an injazatika, dan dari pencapaian Anda. Orang akan ngomong bahwa Anda hebat, minal hadis ad-daim, dari kesuksesan-kesuksesan pencapaian Anda, di mana-mana orang ngomong Anda. Fahatta aqrab asdiqaik, hatta, sehingga, hatta aqrabu asdiqaik, sehingga bahkan teman terdekat, layatahamalu, tidak akan mentolerir, siapa teman-teman terdekat Anda, tidak akan mentolerir sima'a qasosika, akan cerita-cerita atau mendengarkan cerita-cerita Anda, ala nihaiyah, yang tidak akan ada habisnya, allati tatanawalu,
yang memperoleh siapa Anda, memperoleh ahamiyataka akan tentang pentingnya Anda. Orang tidak akan pernah berhenti bercerita tentang pentingnya Anda, padahal mereka ketemu aja belum. Apalagi teman-teman Anda yang sering ketemu akan bercerita kehebatan Anda. Sayunafidhu sabruhum la mahalata. Sayunafidhu, mereka pasti akan menghabiskan atau kehabisan. Sayunafidhu akan kehabisan, sabrohum akan kesabarannya mereka, la mahalata, pasti kesabarannya mereka akan kehabisan. Walidzalik, dan karena itu, fa inna sirra atsani, karena sesungguhnya rahasia yang kedua, dusyuhrati, untuk menjadi orang terkenal, gua bermula sir asani, itu antangsa, untuk melupakan siapa Anda, melupakan nafsaka akan diri Anda, tamaman sepenuhnya, wa antas baha, dan menjadi siapa Anda, jadi itu muhtaman, mementingkan siapa Anda, mementingkan bil akhirin, dengan orang lain. Jadi kalau Anda ingin hidup hebat, terkenal, orang lain akan membicarakan Anda, tidak akan ada habisnya. Dan kehidupan Anda juga hebat. Itu rumus rahasia yang kedua. Habiskan waktu Anda, umur Anda untuk kepentingan orang banyak. Habiskan aja untuk kepentingan orang lain. Saya mencoba untuk hal ini. Diri saya mencoba untuk hal ini, ngurusi pondok, kepentingan orang lain banyak, ngurusi organisasi untuk orang banyak. Begitu. Kalau Anda mampu melakukan itu, nggak usah bingung-bingung, terlalu bingung hidupnya. Karena kepentingan orang lain tidak akan pernah diselesaikan oleh Anda yang satu. Jadi kalau kepentingan orang lain tidak pernah diselesaikan oleh Anda yang satu, berarti Anda dibutuhkan orang lain, tidak akan pernah pensiun hidup ini. Kalau niat kepentingan untuk orang banyak, nggak akan jadi orang pensiun di mana aja. Tidak masuk di satu organisasi A, nyari ngurusi orang banyak di organisasi B. Organisasi B butuh, organisasi B tidak lagi membutuhkan atau tidak menggunakan kita karena sudah ada yang lain. Ya kita membuat sendiri organisasi C dan seterusnya. Jadi tidak pernah berhenti. Kita nggak pernah berhenti. Itu kuncinya. Asiru asani li syuhrah wa antang sanafsaka tamaman wa antas bahamu taman bil akhirin. Itu kuncinya. Harus melupakan diri sendiri dan jadi orang yang mau mementingkan orang lain.
pentingkan orang lain. Nah itu nanti akan berantem tuh sama dirinya sendiri, berantem kok suruh mementingkan orang lain. Gitu. Mong diri kita aja masih butuh ini, butuh ini, butuh ini. Lah itu masalah. Kalau Anda bisa memenuhi kebutuhan orang lain, nanti kebutuhan Anda sendiri akan terpenuhi. Kadang-kadang istri anak kok ngurusi orang lain terus gitu, begitu terus, padahal intinya di sini ngurusi orang lain nanti urusan kita terpenuhi. Gitu. Innal insanal ananil ladzi la yahtamu bil akharin daimam ma ya'ani man min absya'il masyakili fi hayatih wa yantai bihil amr ila ilhaqid dorari asyadidi la bil akharin fahasiba walakin binafsihi aidon. Orang yang egois, yang tidak peduli dengan orang lain, ini kebalikannya, akan selalu menderita masalah terburuk dalam hidupnya. Orang nggak mau berteman, orang nggak mau membantu orang lain, orang yang tidak care terhadap orang lain, egois sekali, sendiri aja. Orang itu akan menderita masalah terburuk dalam hidupnya. Dengan tetangga nggak kenal, nggak pernah saling berbagi, nggak pernah saling senyum, bagi senyum aja nggak pernah. Itu akan menderita masalah terburuk dalam hidupnya. Orang lain nggak kenal. Kalau ada apa-apa, emang bisa sendiri semua? Nggak bisa, orang hidup. Dan akhirnya orang itu, orang yang modelnya begitu, menyebabkan kerugian besar, tidak hanya untuk orang lain saja, tetapi juga untuk dirinya juga rugi. Orang yang egois, yang nggak mau berbagi dengan orang lain, ngurusi orang lain, orang egois kayak gitu, akan keadaan dalam situasi yang buruk, baik pada dirinya sendiri atau orang lain. Nah ini harus latihan care. Kalau ingin tidak jadi pengangguran, gampang banget. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Nah itu ada caranya. Misalnya berorganisasi, itu adalah untuk orang lain. Nah nanti kita pun pasti akan dipikirkan oleh orang lain yang banyak itu. Innal insanal anani, sesungguhnya manusia yang egois, orang yang egois, alladzi yahtamu, yang mementingkan siapa insan, alladzi la yahtamu, yang tidak mementingkan siapa insan bil akhorina, pada orang lain, dengan orang lain, daimamma, maka akan terus menerus selalu yu'ad, menderita min absya'il masyakili, dari masalah yang terburuk, masalah-masalah yang terburuk fi hayatihi, dalam kehidupannya insan, wayantahi, dan akhirnya bihi, dengan insan, berhenti bi dengan insan apal amru, hal-hal ila ilhaqid dorori, sampai menyebabkan kerugian asyadid,
yang besar sampai menyebabkan kerugian yang besar. Labil akhorin fahasiba, bukan hanya untuk orang lain saja. Labil akhorin, bukan untuk orang lain, fahasiba saja, walakin binafsihi, tetapi kerugiannya untuk dirinya sendiri. Aidon, begitu pula. Kalau ada orang egois, nggak mau ngurusi orang lain, itu akan kemadorotannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain juga. Jadi orang hebat sedunia makin bisa mengurusi, mengontrol banyak orang lain, orang itu akan makin hebat. Makin bisa berbuat untuk orang banyak, maka orang itu akan tambah hebat. Kuncinya itu. Kalau Anda nggak mau berbuat untuk orang banyak, untuk orang lain, maka doror, kerugian itu tidak hanya kerugian orang lain, tapi kerugian Anda sendiri. Karena ketika Anda melakukan kepentingannya orang lain, sesungguhnya kepentingan sendiri juga lagi diselesaikan. Itu begitu. Wa hadza syakhs, wa hadza syakhs muqdiralahu ayyafsala illa idza ghayyar dzalika suluk al-anani tijahal akhirin. Fa idza hadatha wa wajadta nafsaka bis-sadafati asiri hadhihi dairah al-mughallaqah fa fi mutanawilika khutuwatani yumkinuhuma ikhrajuka min hadhihi dairah. Orang ini, orang yang nggak mau ngurusi orang lain, tidak ditakdirkan untuk gagal memang, kecuali jika dia mengubah perilaku egois itu terhadap orang lain. Kalau nggak pernah ngurusi orang lain sekalipun, ya sudah, berarti memang dia orang gagal. Kalau ingin tidak gagal, harus diubah perilakunya. Jika kebetulan Anda menemukan diri Anda terjebak dalam lingkaran tertutup ini, dilalah Anda dari kemarin-kemarin itu memang nggak care, nggak mau ngurus orang lain. Anda terjebak di situ, maka Anda memiliki dua langkah. Nah, ini kalau coba lihat diri Anda sendiri, Anda lagi kejebak apa enggak? Ngurusi urusannya orang lain nggak pernah, ngurusi pondok nggak pernah, nyapu nggak pernah, ini nggak pernah, itu nggak pernah, bantu ini nggak pernah, hanya diri sendiri aja pagi sore. Berarti Anda sedang terjebak. Jika kebetulan Anda menemukan diri Anda lagi terjebak semacam ini dalam lingkaran tertutup ini, maka Anda memiliki dua langkah dalam jangkauan Anda yang dapat mengeluarkan Anda dari lingkaran ini. Ada dua hal yang bisa mengeluarkan diri Anda dari lingkaran terjebak ini. Jadi kalau Anda egois, itu namanya Anda lagi terjebak di lingkaran itu. Susah Anda untuk jadi orang sukses kalau terjebak. Wahada saks, bermula orang ini
itu muqaddirun, ditakdirkan lau baginya ayaf salah untuk jadi gagal illa idza ghayyara, kecuali ketika ia merubah dzalika suluk al-anani, akan perilaku yang egois itu tijahal akhirin, terhadap orang lain. Anda akan tidak sukses kalau Anda tidak mau berubah dari sifat itu. Fa idza hadatsa, dan ketika terjadi wajadta, dan Anda menemukan nafsaka pada diri Anda, ketika terjadi Anda kebetulan menemukan diri Anda bisodafah, dengan terjebak bisodafati asiri hadhihi dairah, dengan terjebak dalam lingkaran tertutup ini, lingkaran ini al-mughalaqah, yang tertutup. Fafi mutanawilika, maka Anda memiliki khotwatani, 2 langkah. Kalau Anda lagi sedang terjebak dalam situasi perilaku yang tidak pernah ngurusi orang lain, maka ada 2 step, 2 langkah untuk Anda, yumkinuhuma, yang memungkinkan kepada khotwatani, memungkinkan ikhrajaka, akan mengeluarkan Anda min hadhihi dairah, dari lingkaran ini. Kalau Anda terjebak dalam sifat egois yang tidak mau ngurusi orang banyak, maka keluar dari jebakan itu ada 2 hal. Yang pertama, nafsaka tamaman, lupakan diri Anda sepenuhnya. Anda mau ngapa kayak apa-apa, lupakan. Tapi pikirkan untuk orang banyak terus. Pikirkan untuk orang banyak, pikirkan untuk orang banyak. Lupakan keperluan diri sendiri, pikirkan untuk orang banyak. Itu step pertama. Step kedua, ungdur al-akhir bi'tibarihi muhimman. Lihatlah, ungdur lil akhori bi'tibarihi muhimman. Lihatlah orang lain sebagai hal yang penting. Itu cara keluar dari itu. Harus melihat, yang kedua, orang lain hal yang terpenting. 2 step ini kita akan lanjutkan untuk dipelajari besok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.